Assalamualaikum, Bu Hapsari dan teman-teman. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai International Marketing Ethics from an Islamic Perspective, a Value Maximization Approach. Kelompok kami beranggotakan Ayas Aulia, Nurul Rahmi, Siska Fauziah, dan Widyarini Sekar. Saya Siska Fauziah. Jadi pertama, pada praktiknya, international marketing ini tertanam dalam ethical doctrine yang kuat, di mana dia ini memainkan sebuah peran yang cukup penting dalam meningkatkan standar perilaku bisnis di seluruh dunia. Kemudian, ethical doctrine ini mengajarkan bahwa dalam bisnis, perusahaan itu dilarang untuk mengorbankan kualitas layanan ataupun produknya yang akan ditawarkan kepada konsumen. Nah, jadi kepatuhan pada kode etik tersebut itu bisa membantu untuk meningkatkan standar perilaku dan juga kehidupan bagi konsumen serta produsen. Kemudian, apa sih hubungannya dengan Islamic marketing? Jadi, inti dari Islamic marketing itu sendiri merupakan sebuah prinsip yang mengedepankan value maximization berdasarkan asas keadilan serta persamaan dengan tujuan utama untuk memberikan kesejahteraan secara adil kepada masyarakat. Lalu apabila dilihat dari perspektif Islam, jadi international marketing yang sesuai dengan prinsip Islam ini dapat menciptakan suatu kerangka kerja pemasaran yang lebih etis dan juga syarat akan nilai, terutama bagi multinational corporation, di mana nantinya multinational corporation ini bisa membangun suatu kerjasama antar pemasar internasional, khususnya kepada pemasar muslim. Lalu dengan meningkatnya juga global ekonomi kontemporer, maka multinational corporation ini memiliki tugas penting gitu untuk memahami bagaimana sih pola pikir konsumen muslim. Nah, kenapa MNC ini harus memahami pola pikir konsumen muslim? Karena di sini apabila mereka tidak mampu untuk memahami pola pikir ini, dengan demikian secara langsung ini MNC akan menjauhkan sebagian besar pasar target mereka. Terutama hal ini tuh terjadi di negara-negara yang telah menetapkan kode etik Islam yang ketat di dalam semua lapisan masyarakatnya gitu, termasuk pemasar internasional. Contohnya misalnya di Saudi Arabia, Iran, ataupun Malaysia. Selanjutnya, terdapat 5 alasan kenapa perspektif agama Islam ini sangat penting dalam bidang etika bisnis global. Yang pertama, Islam menyediakan framework yang membentuk moral dan ethical behavior dari konsumen muslim yang jumlahnya selalu meningkat setiap tahunnya di seluruh dunia. Jadi konsumen muslim ini mewakili sekitar seperempat dari total populasi dunia dan juga mewakili mayoritas di kurang lebih 50 negara. Kedua, semakin banyaknya negara muslim yang mewakili beberapa konsumen paling makmur di seluruh dunia. Misalnya di Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan sebagainya. Ketiga, adanya peningkatan investasi asing di negara muslim beberapa tahun terakhir. Keempat, ini adanya momentum dalam pembentukan blok perdagangan muslim. Dan yang terakhir ini adanya dorongan menuju islamisasi yang lebih besar, terutama di negara yang mayoritasnya Islam, untuk menerapkan kembali hukum Islam dalam semua aspek kehidupannya. Misalnya di negara Mesir, Aljazair, dan Pakistan yang memiliki peluang lebih besar. Selanjutnya, bagian kedua yaitu ada Foundation of Islamic Ethical Framework. Jadi ada fakta yang menyatakan bahwa tidak ada keyakinan agama manapun yang bisa terlepas dari realitas aktivitas manusia seperti aktivitas sosial maupun komersil. Begitupun juga dengan Islam yang menjangkau seluruh operasional ekonomi termasuk dari pemasaran domestik maupun sampai pemasaran internasional. Lalu dalam perspektif Islam itu sendiri, Islam memiliki landasan yang berakar pada prinsip kesetaraan dan juga keadilan yang menawarkan cara dan sarana dalam menciptakan nilai dan juga meningkatkan standar hidup masyarakat melalui pengejaran komersil dengan menunjang nilai-nilai Islam. Artinya di sini transaksi komersil ini merupakan bagian
yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat, di mana aktivitas ini juga harus dijalankan sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian di sini terdapat 3 perspektif Islam dalam memandang aktivitas manusia. Jadi pertama, Islam itu tidak mengakui pembagian antara dimensi duniawi dan juga spiritual, karena di sini ada upaya individu yang dilakukan untuk mengikuti perintah Tuhan melalui semua aspek aktivitas kehidupannya sehari-harinya. Kemudian yang kedua, ada usaha termasuk pengejaran komersil yang merupakan bagian dari keyakinan agama. Di sini dengan kata lain, jadi segala sesuatu yang dilakukan seseorang merupakan bagian dari ibadah kepada Tuhan. Ketiga, di sini semua pengejaran komersil mulai dari pemasaran domestik sampai dengan pemasaran internasional dianggap setara dengan segala bentuk ibadah. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa seluruh hidup seseorang ini menjadi tanggung jawabnya sendiri, mulai dari aktivitas sosial sampai dengan aktivitas komersil yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Selanjutnya, bagian ketiga yaitu Secular Theories of Ethical Behavior within Islamic Framework. Jadi di sini terdapat 3 teori sekuler yang menjadi penentu decision making dalam etika bisnis, yaitu ada teori utilitarian, justice, dan juga fairness. Nah, landasan utilitarian dari perilaku etis ini menempatkan adanya penekanan yang lebih besar pada pendekatan positivistik, dan juga teori ini masih mengabaikan aspek transendental. Artinya, aktualisasi tujuan spiritual ini masih dinomorduakan dibandingkan dengan kehidupan duniawi. Kemudian, terdapat 3 batasan dari teori sekuler ini. Yang pertama, konsep justice dan utility ini masih ditangani dalam pengertian yang sempit. Artinya hanya melihat dari sisi perspektif duniawi. Kedua, masih mengabaikannya konsep transendental, di mana teori ini tuh menjadi tidak lengkap dan juga terbatas pada penerapannya. Dan yang ketiga, teori ini hanya ditafsirkan sesuai dengan keinginan pengusaha. Akibatnya gagal berfungsi sebagai tolak ukur untuk mengukur panduan etika bisnis. Nah, dengan adanya batasan teori tersebut, muncul sebuah konsep baru, yaitu konsep idealisme dan juga relativisme sebagai alat untuk menetapkan standar etika bisnis yang lebih kontemporer. Lalu idealisme sendiri ini berkaitan dengan kecenderungan individu untuk peduli terhadap kesejahteraan orang lain, sedangkan relativisme sendiri itu mengukur kecenderungan tindakan individu untuk menerima atau menolak prinsip moral dan juga aturan universal. Nah, untuk saat ini jadi relativisme dan idealisme merupakan sebuah cerminan dari relativisme etis yang menjadi dominant approach pada international business ethics. Artinya di sini bahwa pendekatan relativisme dan idealisme ini sudah diakui berhasil dalam memfasilitasi strategi pemasaran internasional. Tetapi bisa dibilang kalau kedua teori ini tuh masih berakar pada prinsip maksimalisasi keuntungan dan juga masih berakar pada sekularisme. Kemudian terlepas dari adanya dominasi relativisme dan idealisme dalam international marketing ethics, muncul sebuah konsep baru yang disebut dengan transsocietal atau global moral order. Jadi adanya transsocietal ini merepresentasikan proses alam yang digambarkan di dalam Al-Quran. Dalam Islamic framework itu sendiri, jadi perkembangan global moral order ini mencerminkan adanya keinginan universal untuk sistem nilai moral yang lebih ketat dan juga untuk memberikan dukungan pada pandangan bahwa ada universal bawaan dan nilai moral dalam setiap individu terlepas dari perbedaan budaya dan juga keyakinannya. Sehingga dalam konsep ini munculnya global moral order bisa merepresentasikan dimensi spiritual abadi manusia dalam etika bisnis. Selanjutnya, bagian keempat yaitu Islamic Marketing Ethics of Just Practice, a Value Maximization Approach. Jadi, etika pemasaran internasional Islam ini berbeda dari
pendekatan sekuler. Adapun 3 perbedaannya sebagai berikut. Yang pertama, tidak bersifat relatif, tetapi absolut, karena dalam Islam ini didasarkan pada perintah Al-Quran dan tidak meninggalkan ruang interpretasi yang ambigu oleh para eksekutif pemasar untuk menyesuaikan dengan keinginan masing-masing individu. Kedua, dalam Islam ini mengedepankan aspek transendental, yaitu aspek yang mengedepankan spiritual individu. Ketiga, Islam menekankan adanya value maximization dalam pandangan kebaikan kepada masyarakat dibandingkan hanya untuk mengejar maksimalisasi keuntungan semata. Nah, jadi dari 3 karakteristik ini tuh memberikan kapasitas etika Islam yang lebih luas dan mampu untuk mempengaruhi perilaku eksekutif pemasaran internasional. Selanjutnya, dalam Islam, jadi prinsip value maximization ini didasarkan pada konsep keadilan, di mana para ulama ini mengkategorikannya ke dalam fair play dan juga just dealing. Nah, salah satu pendapat yaitu dari Miskawai, jadi mendefinisikan bahwa fair play ini sebagai memberi dan menerima bisnis sesuai dengan kepentingan semua pihak. Sedangkan untuk just dealing, jadi di sini sebagai kebajikan yang menyebabkan seseorang untuk bersikap adil terhadap diri sendiri dan juga kepada orang lain. Lalu adanya konsep keadilan ini juga memerintahkan seseorang untuk tidak bersikap serakah gitu dalam mendapatkan penghasilan yang sah. Nah, apabila kita lihat dari sisi international marketing, jadi salah satu dorongan dalam pemasaran yang tidak etis ini adalah motif profit maximization. Dan apabila dorongan ini bergeser kepada arah value maximization, jadi suasana global ini bisa menjadi harmonis dan terciptanya kolaboratif antar para pemasar. Oke, nama saya Widya. Saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Jadi kita akan masuk ke subchapter 5, yakni Marketing Mix from an Islamic Perspective. Kemudian masuk ke marketing mix yang pertama, yaitu production process. Jadi kualitas proses produksi itu menjadi perhatian utama dalam etika Islam. Al-Quran sendiri itu menyatakan bahwa mengejar cita-cita yang aman dan bermutu tinggi adalah salah satu aspek dalam mewujudkan produk dan layanan yang aman dan terpercaya bagi pelanggan. Nah, dalam Al-Quran sendiri terdapat frasa eat poor things mendahului do righteous deeds. Jadi maksudnya itu apa? Jadi untuk mengesankan atau menekankan prinsip bahwa perbuatan benar itu tidak ada artinya tanpa ada yang namanya kemurnian, yang dalam hal ini tuh berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan pemasaran yang sifatnya itu murni dan juga halal. Nah, dalam Islam sendiri itu terdapat prinsip-prinsip nih untuk produk yang islami. Yang pertama itu ada produk harus halal dan tidak menyebabkan kebodohan pikiran, menyebabkan gangguan publik, atau amoralitas. Terus yang kedua, itu produk secara aktual berada pada pemilik. Jadi, nggak bisa kalau misalnya produk itu bukan pada pemiliknya. Kemudian, produk harus bisa dikirimkan. Jadi, nggak bisa tuh yang namanya menjual ikan yang ada di sungai. Kemudian yang keempat, itu harus spesifik kuantitas dan juga kualitasnya. Dan yang terakhir itu bukan merupakan benda najis. Jadi kalau di paper itu dijelaskan ada 4 jenis najis. Yang pertama itu yang memang najis, contohnya itu anjing dan babi. Yang kedua itu yang menjadi najis karena association atau kontaminasi. Terus yang ketiga itu yang menjadi najis oleh kontaminasi, tetapi kegunaannya itu tidak sepenuhnya dihancurkan. Misalnya pakaian yang najis kan cuma sebagian aja. Terus dan hal-hal najis karena pencemaran yang sama sekali merusak kegunaannya. Jadi semuanya itu rusak. Contohnya zaitun yang terkontaminasi kan seluruh zaitunnya jadi terkontaminasi gitu kan. Jadi tidak bisa digunakan. Nah, kemudian kalau misalnya nih kita melihat kalau misalnya di Islam itu nggak boleh merupakan benda najis, itu tuh kenapa? Karena Islam itu ingin murni dari awal sampai akhir. Nah, terus kalau misalnya kita melihat dari prinsip-prinsip yang ada, mungkin dari prinsip 1 sampai ke 3, itu tuh bertujuan untuk mencegah konflik keuntungan yang tidak dapat dibenarkan dan juga penipuan.
Sedangkan kalau misalnya kita lihat prinsip keempat, itu tuh bertujuan untuk mencegah ketidakpastian dan juga konflik. Kenapa demikian? Karena Islam itu ingin kesejahteraan untuk masyarakat dalam skala yang luas. Kemudian, proses produksi itu juga dianggap bagian dari ibadah nih. Nah, jadi kalau misalnya tadi udah dijelasin, kalau proses produksi itu kan harus murni dari awal sampai akhir. Dan di paper itu ngasih contoh kayak misalnya pegawai dari yang memeriksa tepung produksi itu tuh harus mencegah adanya percampuran kacang polong dari batu penggilingan. Nah, kemudian contoh lain itu ada tukang roti dan pembuat roti itu harus membuat rotinya secara etis. Maksudnya seperti apa? Jadi tidak boleh tuh menguleni menggunakan kaki, lutut, maupun siku mereka. Karena hal itu menyeratkan kurangnya rasa hormat terhadap makanan. Terus juga bisa menyebabkan tetesan keringat jatuh ke dalam roti. Terus kalau misalnya kita lihat nih, dari tujuan utama proses produksi itu adalah untuk meningkatkan, dan juga memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang terakhir, kalau misalnya proses produksi secara konvensional itu kan semata-mata untuk mengejar profit nih, berbeda dengan perilaku bisnis di Islam, karena lebih mendorong pendekatan kemasyarakatan dan juga kesejahteraan daripada keputusan yang didasari atas maksimalisasi keuntungan. Selanjutnya masuk ke pricing of the product. Sebenarnya di sini lebih menekankan ke apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam penetapan harga. Nah, jadi kebijakan penetapan harga itu pada dasarnya diformulasikan untuk mengeksploitasi dan memanipulasi psikologi manusia. Seperti yang kita lihat dalam praktek umum, di mana harga eceran itu biasanya jauh lebih tinggi daripada harga yang sebenarnya dibebankan oleh pengecer. Kemudian dalam Islam sendiri itu juga melarang untuk mendapatkan sesuatu yang terlalu mudah tanpa ada usaha yang keras atau maisir, atau menerima profit tanpa bekerja, atau yang disebut dengan tatfif, mengubah harga tanpa mengubah kualitas dan atau kuantitas, serta menipu. Dari penjelasan tersebut, sebenarnya Islam itu melarang nih marketer melakukan diskriminasi harga dengan penawar atau memakis dan juga non-penawar, atau yang namanya mustarsik, dengan menjual barang yang sama kepada mereka namun dengan harga yang berbeda. Kemudian Nabi juga bersabda, "Do not urge someone to return what he has already bought from another seller so as to sell him your own good." Itu hadis riwayat An-Nawawi. Kemudian Islam juga melarang nih ada yang namanya propaganda palsu dari pihak pemasar mengenai permintaan dan penawaran. Mungkin dalam hal ini kayak ada yang permintaan palsu gitu yang tidak boleh. Akan tetapi Islam itu tidak melarang ada yang namanya kontrol maupun manipulasi harga untuk memenuhi kebutuhan pasar. Jadi hal ini tuh maksudnya menetapkan harga yang lebih tinggi karena akibat dari yang namanya kelangkaan pasokan komoditas tertentu. Nah, jadi kalau misalnya terjadi kelangkaan, itu tuh boleh harganya jadi lebih mahal gitu dari yang seharusnya. Dan dalam Islam itu, mekanisme penyesuaian harga tersebut itu dianggapnya persaingan yang sehat, yang justru itu didorong. Maksudnya persaingan yang sehat itu ketika kondisinya itu memang ideal. Maksudnya tidak ada yang namanya pasar sudut, terus juga tidak ada perimbunan, tidak ada manipulasi harga yang tidak dibenarkan oleh Islam. Kemudian tidak ada batasan pada perdagangan. Nah, jadi di papernya itu ngejelasin contoh waktu zaman Khalifah Umar bin Khattab. Jadi waktu itu beliau itu menemukan adanya penjual kismis yang menjual kismis dengan harga yang jauh di bawah harga pasar, di mana tujuannya itu untuk merugikan pesaingnya. Nah, Khalifah Umar bin Khattab pun kemudian memberitahu nih, kalau misalnya penjual tersebut itu harus meningkatkan tarifmu, atau harus
pergi dari pasar tersebut, karena kan jatuhnya dia itu merusak harga pasar kan. Kemudian di Islam itu juga melarang yang namanya penimbunan atau ihtikar. Nah, tapi sistem tersebut itu sebenarnya menawarkan fleksibilitas nih. Maksudnya adalah kondisi ketika memang si marketer itu dipaksa untuk menjual barang tersebut dengan satu harga yang sama dan distorsi pasar bebas. Atau jika itu berarti harga produk yang sangat tinggi. Jadi kalau misalnya untuk menstabilkan harga itu memang penimbunan menjadi salah satu solusi agar harga tetap stabil. Kemudian penjual itu perlu memiliki yang namanya etika, di mana itu perlu ada yang namanya peran dari pejabat publik. Jadi dalam hal ini kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di pasar, itu tuh pejabat publiknya bisa mempertemukan pemimpin pasar yang mewakili wilayah tertentu atau komoditas tertentu di hadapan pihak lain dengan tujuan untuk mencapai konsensus pada tingkat harga yang tidak sesuai, tidak adil bagi konsumen, dan pada saat yang sama itu juga meraup keuntungan yang layak bagi para pemasar. Jadi kalau misalnya terjadi harga yang memang tidak etis, itu tuh perlu ada yang namanya campur tangan secara ad hoc untuk mencegah yang namanya black marketing dan concealment of essential foodstuff. Selanjutnya, Ibnu Khua itu juga mengidentifikasi nih berbagai jenis penyimpangan etika kontemporer dalam penetapan harga. Contohnya adalah ketika pemilik produk itu tuh berpura-pura bahwa mereka bukan pemiliknya untuk bisa menaikkan harga dengan membuat konsumen percaya bahwa harga yang lebih tinggi akan dikenakan oleh pedagang yang sebenarnya. Atau ketika terjadi yang namanya perjanjian kolusif. Nah, maka dari itu perlu yang namanya peran juga dari pejabat kesejahteraan publik untuk bisa memastikan bahwa harga itu tetap adil dan juga mengatasi penyimpangan etika tersebut. Dan dalam Islam sendiri, semua penyimpangan dari harga atau yang tadi sudah dijelaskan itu termasuk tindakan yang tidak etis. Mengapa? Karena merupakan ketidakadilan atau dulm. Lalu masuk ke promotion of the product. Jadi, tidak ada ruang dalam Islam itu yang membenarkan segala bentuk penyembunyian perilaku promosi. Dan di Al-Quran sendiri itu juga mengutuk nih segala bentuk pernyataan palsu, tuduhan tidak berdasar, ramuan dan kesaksian palsu. Dalam etika pemasaran Islam, itu tuh tidak etis ketika penjual itu terlalu memuji-muji produknya dan mengaitkannya dengan kualitas produk yang sebenarnya tidak dimiliki. Dan yang terakhir itu telah dikategorikan sebagai penipuan karena tidak diizinkan. Nah, kemudian penjual maupun pembeli itu sebenarnya memiliki hak untuk menyimpan atau mengembalikan barangnya itu selama belum berpisah. Apabila keduanya itu mengatakan kebenaran atau dalam hal ini itu menjelaskan kekurangan dan juga kualitas dari barang yang ditransaksikan, maka mereka itu diberkati dalam transaksi mereka. Namun apabila mereka itu berbohong atau menyembunyikan sesuatu, maka keberkahan dari transaksi yang mereka lakukan itu tentunya akan hilang. Nah, mungkin kita sering melihat bahwa terdapat penjual yang melakukan sumpah gitu dalam rangka membujuk si pembeli. Nah, apabila itu dilakukan, sebenarnya memang pembelinya itu akan membeli barang yang disumpahi. Ya, misalnya udah sumpahkan oleh si penjual. Tetapi itu tuh menyebabkan hilangnya berkah. Apalagi ketika sumpahnya itu justru sumpah palsu. Itu justru malah tidak diperkenankan karena kan sumpah palsu itu tidak benar. Kalau misalnya yang dikatakan tidak benar, itu kan tergolong ke dalam bentuk penipuan, di mana penipuan itu merupakan salah satu hal yang dilarang dalam Islam. Mungkin memang kesannya tidak ada cara lain untuk bisa menyampaikan keunggulan-keunggulan dari barang yang memang dijual. Tetapi, hal itu tuh tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan penipuan kepada pembeli.
Nah, selain itu, tidak ada salahnya memuji kualitas yang ada dalam barang atau produk jika pembeli itu tidak menyadarinya. Jadi memberikan kode kalau misalnya barang ini bagus kayak gitu, itu tuh tidak masalah karena memang sesuai fakta, asal tidak melakukan penipuan. Kemudian dalam Islam sendiri itu memberikan kesan palsu dalam bentuk apapun untuk mempromosikan atau menjual barang atau produk itu sebenarnya dilarang keras. Nah, dalam perspektif Islam sendiri, penjual itu dianggap sebagai orang yang sebenarnya bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, maka dari itu, ia itu harus memiliki sifat yang jujur dan juga adil dalam kegiatan pemasarannya dan hanya menyampaikan apa yang memang benar sesuai spesifikasi secara akurat dalam hal kualitas maupun isi dan lain-lain sebagainya. Kemudian berdasarkan prinsip Islam sendiri, marketer itu harus bisa mengungkapkan semua kekurangan yang ada dalam barangnya, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Jadi nggak bisa tuh namanya marketer menyembunyikan fakta maupun informasi yang sebenarnya kurang menarik konsumen dan juga membesar-besarkan dengan memberikan klaim yang tidak didukung oleh bukti. Jadi itu tuh tidak boleh sebenarnya. Selanjutnya dalam Islam sendiri itu juga melarang beberapa teknik promosi. Contohnya itu yang menggunakan daya tarik seksual, daya tarik emosional, daya tarik rasa takut, kesaksian palsu, dan daya tarik penelitian semu, atau berkontribusi dalam kebodohan pikiran dan atau pemborosan. Jadi kenapa dilarang dalam kerangka Islam? Karena metode-metode atau teknik-teknik tersebut itu dianggap mengeksploitasi naluri dasar konsumen dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan pangsa pasar yang lebih besar. Tidak hanya sampai di situ, jadi Islam itu juga melarang yang namanya stereotip terhadap perempuan di dalam iklan. Jadi contohnya itu berlebihan dalam menggunakan fantasi, terus juga penggunaan bahasa dan perilaku yang menjurus, dan juga penggunaan perempuan sebagai objek untuk memikat dan menarik pelanggan. Padahal sebenarnya tidak ada urgensi perempuan di situ. Mungkin sebagai contohnya kayak dealer mobil yang pakai SPG-nya perempuan, padahal kan tujuan jual mobil itu ya seharusnya kan untuk menjual mobil aja, dimana target konsumennya juga kan bukan perempuan. Nah, kenapa harus memakai SPG atau model perempuan? Selanjutnya, saya Nurul Rahmi akan melanjutkan mengenai marketing mix dalam Islam. Kemudian ada place atau tempat, distribution channels. Distribusi secara fisik dapat dipandang sebagai kumpulan informasi, orang-orang, peralatan, dan organisasi yang terintegrasi. Dan sebagai sebuah proses, perangkul berbagai langkah dimulai dengan menyediakan sarana bagi pelanggan untuk memesan dan juga diakhiri dengan meletakkan produk tersebut di tangan pelanggan. Menurut Buffy dan Till tahun 1992. Nah, kalau contoh-contoh distribusi yang tidak etis itu ada pernah di Alaska bahwa crude oil atau minyak mentah itu tumpah yang seharusnya bisa diminimalisir apabila didistribusikan dengan double hull tankers. Tetapi memang dengan double hull tankers akan membutuhkan cost yang lebih mahal dalam distribusinya. Tetapi karena hal tersebut, karena tumpahnya minyak mentah tersebut, biaya yang ditanggung itu adalah kerusakan alam. Nah, hal tersebut itu dinilai tidak etis, walaupun akhirnya memakan biaya distribusi yang lebih murah, tetapi ada konsekuensi yang berupa kerusakan alam. Lalu yang kedua adalah contohnya packaging yang tidak layak, yang keamanannya tidak cukup, dan didistribusikan bersamaan dengan produk-produk berbahaya lainnya atau produk-produk beracun. Nah, kalau misalkan dalam prinsip Islam, saluran distribusi itu tidak seharusnya membebani pelanggan akhir dalam hal harga yang lebih tinggi dan juga adanya delay yang akan bisa menyusahkan pelanggan akhir. Pada intinya, tujuan utama saluran distribusi itu harus dapat menciptakan nilai dan juga meningkatkan standar hidup dengan menyediakan layanan yang memuaskan secara etis. Lalu, marketing mix selanjutnya adalah people.
Menurut Ahmad tahun 95, Islam menekankan pentingnya kebebasan dan juga penilaian independen bagi pihak pelanggan. Kemampuan untuk bisa berpikir rasional saat mengambil keputusan yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran internasional merupakan prasyarat dalam hukum Islam. Jadi dalam Islam sendiri, untuk unsur people ini, para marketers itu juga harus memperhatikan bahwa setiap konsumen itu bebas untuk memilih dan juga mempunyai penilaian independen. Merupakan tanggung jawab marketer internasional untuk tidak menggunakan berbagai bentuk paksaan dan juga dalam semua keadaan harus memperhatikan integritas intelektual dan tingkat kesadaran konsumen yang lebih tinggi. Hal ini untuk memastikan bahwa uang yang diperoleh sama para konsumen ini yang sudah susah payah mereka cari itu tidak disia-siakan gitu. Jadi dalam prinsip Islam intinya untuk menarik konsumen itu tidak boleh dalam konteks memanipulasi atau dalam konteks memaksa biar si konsumennya itu membeli produk mereka. Lalu mengenai Islamic International Marketing Responsibilities. Jadi setiap marketers itu juga memiliki tanggung jawab dalam hal pemasarannya. Ada 4 faktor yang harus diperhatikan oleh seorang marketer dalam bertanggung jawab. Yang pertama, tentu saja bertanggung jawab terhadap Tuhan yang menciptakan manusia dan juga memberi sumber daya untuk bisa mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan selama hidupnya. Lalu yang kedua, yaitu tanggung jawab terhadap konsumen atau masyarakat. Hal ini berimplikasi pada penjagaan hak-hak konsumen dan juga keamanan produk, lalu juga memperlakukan segala sesuatu yang menjadi milik konsumen, serta kehormatan, kekayaan, dan juga tenaga itu dianggap sebagai hal yang berharga sehingga tidak disia-siakan dengan cara memanipulasi atau istilahnya menipu para konsumen dengan produk yang mereka tawarkan. Lalu yang ketiga adalah tanggung jawab sehubungan dengan kesejahteraan pemasar itu sendiri. Jadi seorang marketer juga memiliki tanggung jawab untuk bisa memenuhi kehidupan yang layak bagi dirinya sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu tanggung jawab terhadap lingkungan yang merupakan hak sementara yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk bisa memudahkan keberadaan hidupnya di bumi. Jadi para marketer juga harus memperhatikan keberlangsungan dan keberlanjutan dari segala kekayaan alam yang sudah diberikan oleh Tuhan. Lalu mengenai responsibility dan accountability seorang marketer. Jadi dalam konteks Islam, keberadaan dari kemampuan seorang marketer untuk bisa menjaga akuntabilitas pemasaran internasionalnya itu merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam memastikan kelancaran dari aktualisasi etika pemasaran internasional. Nah, setiap eksekutif pemasaran internasional ini memiliki tanggung jawab mulai dari cara mereka memelihara dan memberikan pengetahuan pemasaran internasional kepada para karyawannya atau bawahannya, hingga bagaimana mereka memanfaatkan skill pemasaran internasional itu untuk mempengaruhi pemikiran rasional konsumen. Dalam catatan tetap harus memberikan kebebasan dan rasional berpikir dari para konsumen tersebut. Kemudian juga sejauh mana mereka mendukung dan juga menghormati budaya lokal dan lingkungan di mana mereka melakukan pemasaran. Selain itu, dalam Islam, kita juga dilarang untuk punya sifat takatsur atau serakah dalam hal terlalu memperkaya diri sendiri dengan harta gitu. Hal ini dikarenakan dengan kita memiliki sikap serakah tersebut akan memudahkan atau akan mendorong seseorang untuk melakukan hal tidak etis demi memenuhi kekayaannya. Contohnya, bisa kita lihat dari praktik riba yang akan bisa menyebabkan disharmonisasi dan juga ketidakadilan sosial karena sebenarnya orang-orang yang melakukan riba tersebut memiliki posesi atau keinginan untuk selalu meningkatkan kekayaan mereka atau memiliki sikap serakah.
Kemudian, tindakan korupsi dan penyuapan atau corruption and bribery. Tindakan korupsi dan penyuapan ini bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya pemberian hadiah, pemberian komisi, dan juga pemerasan hingga suap. Tindakan-tindakan ini merupakan elemen penting dari strategi pemasaran dalam lingkungan bisnis saat ini, yang sering dipandang sebagai jalan pintas atau sebagai istilahnya pelicin untuk mendapatkan pangsa pasar yang diinginkan, atau bahkan sebagai cara untuk menyesuaikan dengan tuntutan sosial budaya dari pasar sasaran tertentu. Jadi ada bahkan saat ini pasar-pasar sasaran tertentu yang memang sangat memandang bahwa corruption and bribery ini adalah hal yang sangat normal apabila sebuah bisnis ingin sukses atau ingin lancar dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Padahal praktik-praktik tersebut itu seringkali berisiko untuk merusak kesejahteraan masyarakat karena ada hak-hak dari pihak lain yang diambil dengan cara korupsi dan bribery ini. Padahal semua prinsip Islam pada intinya adalah bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat yang lebih luas, yang tidak hanya memikirkan diri sendiri tetapi multi-interest, di mana kita juga memikirkan setiap tindakan itu kita pikirkan apakah hal ini akan merugikan orang lain, apakah hal ini akan mengambil hak orang lain, seperti itu. Maka apabila dalam kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, Islam dengan tegas mengutuk atau menolak adanya praktik penyuapan dalam segala bentuk, baik itu untuk melindungi kepentingan bisnis dan juga untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Lalu mengenai regulatory institution. Jadi ajaran Islam sangat menekankan pada mekanisme self-regulatory atau penjagaan dan pengawasan diri sendiri di pasar internasional dan menunjukkan keyakinan besar pada kemampuan para pelaku di pasar tersebut, tidak terlepas oleh marketers internasional, untuk bisa bertindak sebagai filter moral dan juga individu yang bermoral yang bisa diandalkan. Nah, selain itu, dalam Islam juga menganjurkan didirikannya lembaga kesejahteraan sosial atau hisbah cadangan sebagai filter moral tambahan apabila pemasar internasional itu tidak bisa mengaktualisasikan perilaku pemasaran yang etis. Nah, kemudian kalau misalkan di negara-negara Islam sendiri itu sudah banyak ya evolusi lembaga-lembaga yang melindungi hak-hak konsumen. Hal ini dilengkapi dengan kewenangan administratif dan juga yudisial yang diperlukan untuk bisa memenuhi peran mereka dalam masyarakat. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan inspeksi, lalu melakukan standarisasi bobot dan pengukuran, pencegahan pemalsuan produk, eksploitasi karyawan, dan lain-lain. Iya, sekarang kita sampai kepada materi Managerial Application of Islamic Marketing Ethics for Multinational Corporation. Nah, dalam pembahasan kali ini ada pembahasan mengenai Just Marketing Practices, a Value Maximization Approach. Nah, dalam praktek marketing Islam, keadilan dan fairness adalah salah satu nilai fundamental yang harus diikuti oleh seluruh marketer yang masuk dalam kategori Syariah Compliance. Dua prinsip ini penting untuk dapat menjaga kebebasan individu dan produsen ataupun konsumen. Dikarenakan eksploitasi konsumen dan ketidakjujuran atau penipuan dalam praktek marketing itu melanggar prinsip keadilan tersebut. Sehingga dengan dijunjungnya prinsip keadilan ini dapat tercipta iklim marketing yang harmonis dan bebas dari praktek-praktek yang dapat merugikan kedua belah pihak. Ya, kita sampai kepada pembahasan elemen of the marketing mix. Nah, marketing mix ini memiliki beberapa elemen yang berbeda, yaitu pertama produk. Nah, dalam hal ini prinsip Islam mengharuskan sebuah proses produksi haruslah murni dari hulu ke hilir, di mana proses ini dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang dapat memastikan kalau bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk tersebut diambil atau didapatkan dari sumber yang halal. Setelah itu ada promosi. Mengenai ini, Islam mendorong penjual untuk memberitahukan semua kekurangan yang ada pada produknya dan melarang promosi yang manipulatif.
Selain itu, terdapat larangan untuk mengglorify sebuah produk secara berlebihan di atas kualitas sebenarnya, menggunakan bahasa dan perilaku yang sugestif, menggunakan pendekatan emosional atau seksual, dan menggunakan wanita sebagai objek seksual. Setelah itu ada price atau harga. Di sini Islam mendorong penetapan harga berdasarkan mekanisme pasar dengan beberapa pengecualian tertentu. Di antara lain, menaikkan harga tanpa mengubah kualitas atau kuantitas produk, menetapkan harga di atas harga wajar, menimbun, atau memanipulasi harga pasar tanpa alasan yang jelas. Semua hal tersebut adalah kesalahan dan dosa dalam perspektif Islam. Nah, yang keempat ada place atau tempat. Nah, dalam hal ini perilaku yang tidak etis menurut Islam dalam hal ini adalah membuat desain packaging yang tidak terjamin keamanannya, mengirimkan barang berbahaya dengan cara yang ceroboh, memaksa konsumen untuk berkali-kali mengembalikan barangnya sehingga membuatnya merasa tidak nyaman. Ya, elemen kelima dan terakhir dari marketing mix ini adalah orang atau people. Nah, di sini etika Islam menuntut perlindungan dan jaminan kebebasan dan penilaian independen bagi konsumen. Penjual harus memberikan seluruh informasi mengenai sebuah jasa atau produk kepada calon konsumennya. Transaksi yang mengandung unsur pemaksaan itu dilarang karena keputusan rasional dalam memilih suatu barang dan jasa merupakan hal yang wajib ada dalam transaksi yang diterima dalam kacamata Islam, seperti itu. Setelah itu ada pembahasan mengenai corporate responsibility dan accountability. Nah, tanggung jawab dan akuntabilitas perusahaan adalah prasyarat dalam memenuhi kewajiban moral dalam hukum Islam. Kewajiban moral tadi mengimplikasikan kalau eksekutif marketing tidak hanya akuntabel kepada masyarakat luas, tapi juga memastikan penegakan etika marketing internasional dengan melarang perusahaan mendapatkan keuntungan yang haram. Pelanggaran dalam tanggung jawab tersebut secara otomatis juga melanggar prinsip yang ada dalam syariat Islam. Ya, setelah itu ada pembahasan mengenai corruption and bribery atau penyuapan. Nah, perbuatan korupsi dan suap menyuap sangat dilarang dalam Islam karena penggunaan cara-cara ini dalam memenangkan kontrak, melindungi kepentingan bisnis, dan mengamankan pangsa pasar akan berbahaya dampaknya terhadap kualitas produk dan jasa yang dihasilkan. Isu yang lain adalah jika kita menerima hal-hal tidak etis tersebut, maka semakin lama dapat membuat perusahaan akan menjadikannya biaya rutin produksi. Jadi kalau ini dibiarkan bisa-bisa nanti perusahaan malah menjadikan penyuapan ini sebagai pengeluaran tetap gitu. Jadi biar mereka dapat unggul dalam pemasaran produknya dengan cara-cara penyuapan kepada pihak-pihak yang sekiranya dapat membuat mereka menyampaikan mereka pada tujuannya gitu. Ya, selanjutnya ada pembahasan mengenai regulatory marketing institution. Nah, meskipun mekanisme pasar adalah opsi yang paling utama, Islam juga merekomendasikan pendirian badan regulasi backup yang bertugas sebagai virtual modal tambahan jikalau marketer internasional tidak menjalankan kewajiban etikanya. Nah, tugas badan ini juga termasuk inspeksi dan standarisasi dari berat dan pengukuran, mencegah pemalsuan produk, eksploitasi pegawai, kondisi kerja yang tidak aman, kekejaman terhadap binatang, melakukan tindakan legal terhadap penipuan dan ketidakjujuran, dan memastikan pengeluaran pelaku yang melanggar etika-etika tersebut dari pasar, seperti itu. Ya, kita sampai kepada kesimpulan dari presentasi kami. Nah, jadi kesimpulannya itu pendekatan Islam terhadap etika bisnis bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu terkadang dapat bertentangan dengan praktek marketing versi barat yang fokusnya adalah maksimisasi profit. Namun, menurut Islam, praktek-praktek tersebut memiliki dampak negatif secara sosiokultural dan sosioekonomi bagi masyarakat umum karena unsur kezaliman yang ada dalam praktek-praktek tersebut. Oleh karena itu, etika bisnis Islam hadir sebagai etika yang mengedepankan empati dan belas kasih kepada semua makhluk Tuhan yang terejawantahkan dalam larangan untuk merugikan makhluk lain dengan alasan apapun. Hal ini membuat pengaplikasian kerangka etika Islam akan memastikan keadilan, kebebasan, dan kehormatan bagi seluruh pelaku pasar dapat terjaga. Seperti itu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.